Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mudah Berbahasa Inggris. Kali ini pembahasan kita agak sedikit berbeda nih. Kita mau membahas tentang grammar atau penyusunan kata dalam bahasa Inggris. Spesifikasi untuk video kali ini kita akan membahas tentang simple present tense. Mungkin kalian udah pernah denger nih tentang simple present tense, tapi lupa atau nggak tahu kapan sih kita pakai simple present tense, bagaimana cara menggunakannya, atau ada perubahan kata seperti apa kalau kita menggunakan simple present tense. Semuanya akan dibahas secara lengkap di video kali ini. Oke, sebelum kita mulai pembahasan tentang simple present tense secara spesifik, alangkah lebih baiknya kalau kita tahu ada berapa jenis tenses dalam bahasa Inggris. Well, there are 12 tenses in English. Jadi ada 12 jenis tenses dalam bahasa Inggris. Tenses itu pembagian masa gitu maksudnya. Masa sekarang yang ada efeknya di masa yang akan datang, itu beda-beda semua. Nah, untuk memudahkan kalian karena ada 12 nih, Miss udah buatin tabel, yang Miss bagi menjadi 3 kelompok besar, yaitu yang masa present atau masa sekarang, masa past atau masa lampau, dan masa future yaitu masa depan. Nah, di masing-masing tense itu, di masing-masing masa kita punya 4 tenses berbeda-beda. Yang pertama di masa present ada simple present tense, present continuous tense, present perfect tense, dan present perfect continuous tense. Di masa yang past itu ada simple past, past continuous, past perfect, dan past perfect continuous. Sedangkan yang future ada simple future, future continuous, future perfect, dan future perfect continuous. Ini semua masing-masing punya keunikan, makanya sampai dibedakan masing-masing. Nah, kalian harus dengan sangat, harus sangat teliti untuk membedakan satu dengan yang lainnya. Well, di video kali ini kita akan bahas dasar dari semua tenses dulu, yaitu yang simple present tense. Jadi please perhatikan dengan baik video kali ini untuk memudahkan kalian untuk belajar tenses-tenses lain ke depannya. Jadi kalau kalian udah bisa menguasai simple present tense, ini akan berguna banget buat kalian. Kalau sudah penasaran, langsung aja kita mulai video tentang simple present tense. Oke, simple present tense itu apa sih sebenarnya, Miss? Simple present tense is used to show the habitual condition, general truth, imperative, or show emotion, thoughts, ownership, and feeling. Jadi, simple present tense itu tuh digunakan untuk sesuatu yang habitual condition, sesuatu yang berulang dilakukan, menjadi kebiasaan. Habit itu kan kebiasaan. Nah, kalau itu kamu melakukannya secara berulang setiap hari sampai menjadi kebiasaan, itu pasti pakainya simple present tense. Atau menunjukkan general truth, kebenaran umum. Nanti ada contohnya. Terus kata imperative. Imperative ini kalimat perintah gitu ya. Perintah. Terus atau untuk show emotion, menunjukkan emosi, pemikiran, kepemilikan, dan juga perasaan. Itu semua pakai simple present tense. Untuk memudahkan kalian, ini Miss udah ada gambar. Maksud gambarnya apa? Coba Miss jelaskan ya. Jadi, karena tadi di slide pertama kita udah membagi masa itu menjadi masa lampau, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Kalau simple present tense itu masanya di masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang itu kejadiannya akan tetap sama. Misalnya gimana, Miss? Contohnya, matahari terbitnya, setiap hari terbitnya kan dari timur. Kemarin masa lampau nih, terbitnya dari mana? Dari timur. Berarti di masa lampau matahari masih terbit dari timur, ada di sini posisinya. Hari ini atau di masa sekarang, matahari terbitnya dari mana? Masih dari timur. Berarti masih di sini. Besok kan menunjukkan masa depan. Nah, kalau besok matahari terbitnya dari mana ya? Masih juga dari timur. Nah, posisinya ada di sini nih. Berarti kemarin, hari ini atau sekarang, dan besok matahari masih sama nih, terbitnya tetap dari timur. Oleh karena itu, kalau ada kejadian yang sistemnya kayak gitu, kita pakai simple present tense.
By the way, tadi membahas tentang matahari yang terbit dari timur itu menunjukkan general truth atau kebenaran umum yang semua orang percaya bahwa matahari itu terbitnya dari timur. Nah, ini ada beberapa kalimat yang menunjukkan kenapa menggunakan simple present tense. Yang pertama, I always go to school by bus. Saya selalu pergi ke sekolah menggunakan bis. Kenapa pakai simple present tense di sini? Karena ini menunjukkan habitual, kebiasaan. Menunjukkan habit, kebiasaan. Kemarin saya ke sekolah naik apa? Naik bis. Hari ini naik bis. Besok juga naik bis. Taunya dari mana? Ini ada kata always, kan kata selalu. Berarti selama ini selalu seperti itu. Makanya itu menunjukkan habit atau kebiasaan. Nomor 2, the sun rises in the east. Ini contoh yang tadi sudah kita bahas. Ini menunjukkan general truth. Kemudian yang contoh nomor 3, pour sugar to the glass of water and stir it until they mixed. Nah, ini kalimat perintah. Tuang gula ke dalam gelas dan diaduk gitu ya, sampai gula sama isi yang ada di dalam gelas itu bercampur dengan sempurna. Itu kan perintah, memerintahkan untuk pour and stir. Ini makanya menggunakan simple present tense. Terus ada juga nih yang I'm excited about this good news. Nah, di sini menunjukkan excited, rasa seneng gitu ya. Makanya kan menunjukkan feeling. Kalau menunjukkan feeling kita menggunakan simple present tense. Nah, di contoh atas tadi kita kan udah lihat kayak kata always gitu ya. Nah, kata always itu menunjukkan atau mengindikasikan bahwa kita itu harus menggunakan simple present tense dalam kalimat tersebut. Ada beberapa kata keterangan gitu ya yang dapat menunjukkan kapan kita seharusnya menggunakan simple present tense. Ini untuk memudahkan kalian dalam ngerjain soal. Jadi kalau ada kata-kata ini biasanya itu menggunakan simple present tense. Walaupun tidak selalu muncul nih kata-kata ini karena ini hanyalah kata keterangan. Tapi kalau ada kata-kata ini itu sangat memudahkan kalian untuk tahu, oh berarti kalau ada kata ini pasti pakainya simple present tense. Gitu ya. Nah, kata-kata ini disebut adverb of frequency atau kata keterangan yang frekuensi berulang-ulang gitu ya, caranya berulang-ulang. Misalnya kata always, selalu, berarti konsisten setiap hari seperti itu. Terus kata usually, biasanya, sometimes, kadang-kadang, often, sering, seldom, jarang, never, tidak pernah. Terus ada juga every titik-titik, misalnya every day, every month, every week, itu. Every Sunday juga bisa. Nah, itu menunjukkan kalau keterangan-keterangan ini itu kan dilakukan secara berfrekuensi gitu ya, berfrekuensi dengan tetap gitu kan. Misalnya tadi every week gitu ya, setiap minggu itu berarti dia melakukan sesuatu. Berarti itu masuk ke habitual nanti. Karena habitual berarti masuknya nanti pakai tense simple present tense gitu. Nah, sekarang masuk ke rumusnya simple present tense. Untuk membuat kalimat simple present tense itu kita biasanya menggunakan kata kerja bentuk dasar atau kata kerja verb 1 tipenya. Jadi di bahasa Inggris itu nanti tipe verb ada 3. Nah, untuk simple present tense kita pakai yang tipe pertama gitu ya, kata kerja dasar gitu. Kecuali untuk ada 3 kata ganti tunggal, kata ganti orang ketiga tunggal yaitu he, she, dan it. Ini sudah kita pelajari loh di materi pronoun. Bisa kalian cek di card kanan atas, Miss akan linkkan video tentang pronoun. Nah, jadi kalau ada kalian nemu kata he, she, atau it, itu harus hati-hati. Karena verb tipe pertamanya harus ditambah huruf S atau ES. Contohnya gimana? Kita lihat. Kalau kata I, we, you, they di sini menggunakan kata go aja nih. Yaitu verb tipe pertama, tanpa S atau ES. Kemudian diikuti sisa kalimatnya. Tapi kalau kata he, she, it, itu jadi goes, ada tambahan ES-nya nih. Berarti ini adalah verb tipe pertama ditambah ES. Kemudian diikuti sisa kalimatnya. Sisa kalimatnya sama kan? Jadi yang berubah cuman bagian verbnya aja ini. Kalau I, we, you, they itu tetap verb tipe pertama. Kalau he, she, it ditambah huruf S atau ES. Nah, kapan kita harus menambah S dan kapan harus menambah ES itu yang jadi membingungkan bukan?
Nah, bentuk spelling kata kerja pada orang ketiga tunggal yaitu he, she, it itu tergantung dari akhiran kata kerja tersebut. Nah, kebanyakan gitu ya, itu diakhiri dengan s. Tapi untuk kata kerja yang berakhiran dengan huruf o, ch, sh, x atau z itu baru ditambah es. Contohnya kata go jadi goes, kan akhirannya o, makanya berubah pakai es. Catch akhirannya ch jadi catches. Wash akhirannya sh jadi washes. Kiss double s akhirannya berarti jadi kisses. Kemudian buzz akhirannya double z jadi buzzes. Terus box akhirannya huruf x menjadi boxes. Fix juga sama akhirannya x jadi fixes. Nah, ini kata-kata ini yang diakhiri o, ch, dan lain-lain ini baru diakhiri dengan es. Selain itu kebanyakan diakhiri pakai s. Terus kalau kata kerjanya itu berakhiran dengan ada konsonan terus huruf y gitu. Nah, huruf y-nya itu dihilangkan dan diganti jadi i, baru ditambah es. Contoh nih kata carry, itu kan akhirannya y. Sebelahnya y adalah huruf r. Huruf R adalah konsonan. Nah, karena R ini konsonan, Y-nya berubah jadi I, kemudian baru ditambah ES. Jadi, carries. Kata study, huruf D adalah konsonan, Y-nya berubah jadi I, baru ditambah ES. Jadi, studies. Kata worry juga sama seperti itu. Marry juga sama, konsonannya, huruf R-nya berubah menjadi, Y-nya berubah jadi I baru ditambah es. Tapi kalau untuk kata kerja yang depannya itu huruf vokal baru huruf Y, langsung ditambah S aja. Contoh kata play, ini kan terakhir huruf Y, depannya Y adalah huruf A. Huruf A adalah huruf vokal, makanya langsung aja ditambah S. Tidak berubah jadi I ya, jadi plays. Say juga sama, ini huruf A kemudian huruf Y, makanya jadi says. Enjoy juga sama, ini huruf O baru diikuti huruf Y, berarti langsung aja diikuti S di akhirannya. Ini semua tambahan-tambahan ini hanya berlaku untuk kata ganti he, she, atau it. Kalau yang tadi I, we, you, they nggak berubah kayak gini ya, cuman bentuknya bentuk pertama tanpa S atau ES. Terus, kalau kalimat simple present tense-nya dalam bentuk afirmatif atau dalam kalimat positif, maksudnya itu rumusnya adalah subject ditambah verb one atau verb dasar, atau bisa juga pakai to be. To be-nya untuk simple present tense adalah is, am, are. Kalau kalian lupa tentang materi to be, Miss akan link di card kanan atas. Kalian harus banget cek tentang to be. Kapan pakai is, kapan pakai am, kapan pakai are. Itu sudah Miss jelaskan lengkap di materi itu. Please check that video out. Baru diikuti object. Ingat, kalau ada verb nggak usah pakai to be. Tapi kalau tidak ada kata kerja, biasanya kita perlu to be. To be itu untuk membantu kalimat menjadi lengkap dan sempurna. Biasanya diartikan dengan adalah gitu. I am a teacher. Saya adalah seorang guru gitu. Itu kita perlu to be. Nah, contoh simple present tense yang afirmatif, Susi Pujiastuti is the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries. Nah, ini di sini kita menggunakan is sebagai bentuk simple present tense karena yang dimaksud subjeknya adalah Susi Pujiastuti, which is dia kan seorang wanita ya, berarti dia she. Nah, to be-nya untuk she adalah is. Number 2, she reads Harry Potter book every day. Nah, ini ada kata every day kan menunjukkan sebagai ini adalah kalimat simple present tense. Terus dilihat kata ganti depannya, subjeknya. Subjeknya adalah she. Kalau she berarti perlu tambahan s atau es. Kata kerjanya tadi read berarti perlu ditambah s. So, she reads Harry Potter book every day. Contoh yang ketiga, they watch new movies every Sunday. Dia nonton film-film baru setiap hari Minggu. Ada every Sunday, ini menunjukkan habitual, kebiasaan kan? Terus kita lihat depannya. Oh, ternyata subjeknya adalah they. Kalau they, kita hanya perlu menggunakan verb 1 tanpa imbuhan s atau
es. Makanya ini jadinya watch. Miss, kok yang nomor 1 nggak ada keterangan waktunya? Ya emang nggak apa-apa. Makanya tadi kayak kata every, always, dan lain sebagainya itu hanya membantu aja kalau pas ada di soal. Kalau yang contoh nomor 1 itu adalah kebenaran umum yang kayak semua orang tahu Bu Susi itu adalah menteri. Nah, menteri perikanan gitu ya. Itu adalah istilahnya kebenaran umum yang semua orang tahu, makanya kadang tidak perlu keterangan waktu. Tapi kita harus tetap sadar bahwa ini tetap pakai simple present tense karena termasuk ke general truth tadi. Terus kita masuk ke kalau simple present tense-nya dalam bentuk negatif. Untuk membentuk kalimat simple present tense yang negatif, biasanya kita menggunakan tambahan don't sama doesn't sebelum kata kerja. Kecuali kalau di kalimat itu sudah ada to be atau modals-nya. Kalian kalau lupa-lupa tentang modals, please cek di card kanan atas apa itu modals dan gimana cara menggunakannya. Itu sudah pernah Miss bahas di video sebelumnya. Terus kita lihat. Caranya adalah subject. Rumusnya ya ini, subject ditambah don't atau doesn't. Don't dipakai untuk I, we, you, they, sedangkan doesn't dipakai untuk he, she, it. Terus diikuti, ini penting banget karena pasti banyak yang salah. Diikuti verb tipe pertama, tanpa S atau ES lagi. Meskipun tadi depannya adalah misalnya she, tapi begitu sudah ada doesn't, tidak boleh lagi pakai S atau ES. Oke? Langsung kembali ke bentuk pertamanya. Jika kata kerja atau verbnya berupa to be, nah kalau ada to be, itu kalian langsung aja ditambah not. Jadi to be langsung not gitu ya. Contohnya nih, Susi Pujiastuti is not the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries. Nah, di sini kan ada to be nih, to be-nya is. Untuk membuat kalimat ini menjadi kalimat negatif, setelah to be langsung aja kalian kasih not. Udah bener nih kalimat, Susi Pujiastuti is not. Kalau kalimat kedua, ini ada kata read, yaitu kata kerja. Kalau kata kerja, baru kita butuh don't atau doesn't. Karena kita lihat pronounnya di depan, kata gantinya di depan adalah she, berarti kita pakainya doesn't. Kalau sudah muncul doesn't, di sini tidak boleh ada S atau ES lagi. So, she doesn't read Harry Potter book every day. Untuk yang they, kalimat ketiga, berarti karena subjeknya they, kita pakai don't. Terus diikuti verb one. Verb one-nya sudah di kalimat positifnya tadi juga sudah tidak ada S atau ES, jadi langsung aja they don't watch new movies every Sunday. Nah, perhatikan untuk subjek bentuk ketiga yaitu he, she, it, setelah kata doesn't bentuknya tidak lagi ditambah S atau ES. Ini sampai Miss udah tulis di sini saking ini penting banget untuk kalian ketahui. Next adalah simple present tense interrogative, yaitu kalimat tanya. Untuk membentuk kalimat simple present tense interrogative, biasanya kita menggunakan do atau does. Rumusnya adalah do atau does-nya ditaruh di depan dulu nih. Baru ditambah subject, terus verb-nya, ingat verb-nya tipe pertama lagi, tanpa S atau ES ya. Terus objek atau sisa kalimatnya. Kata do digunakan jika subjeknya adalah I, we, you, they. Kalau does berarti dipakai he, she, it. Ini dia contohnya. Kita lihat dulu kalimat pertama. Kata gantinya di sini pronounnya atau subjeknya adalah she. Berarti kalau she kita pakainya does. Does-nya taruh depan deh. Does she. Terus kata kerjanya read. Ingat, meskipun ini she, tapi sudah ada does-nya di depan, tidak boleh ditambah S atau ES lagi di sini. Berarti, does she read Harry Potter book? Sisanya adalah sisa kalimat gitu ya. Terus kalau yang contoh kedua, kita lihat subjeknya, yaitu they. Kalau they, pakainya do. Berarti do-nya taruh depan, do they, terus sisa kalimat kata kerja tanpa S atau ES, yaitu watch. Do they watch? Sisa kalimat new movie every day. Kayak gitu. Terus kalau kata kerjanya bukan berupa kata kerja yang bentuk verb, tapi bentuknya adalah to be atau modals,
Berarti kita tidak perlu menggunakan do atau does. Langsung aja to be atau modelsnya yang kita pindah ke depan. Contohnya, ini Susi Pujiastuti itu kan she gitu ya. Kalau she itu kita pakai is to be-nya. Is-nya taruh depan nih. Is Susi Pujiastuti the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries? Yang kalimat kedua, kita cari dulu subjeknya. Oh, subjeknya you. Kalau you, to be-nya adalah are. R-nya kita taruh depan. Are you new staff of Wall Street English? Kayak gitu. Setelah kita belajar tentang rumus-rumusnya simple present tense, sekarang yuk kita latihan. Kita lihat yuk dari soal nomor 1. I not Nadia. Nah, di kalimat ini tidak ada kata kerjanya, berarti perlu to be. Sekarang to be-nya I apa? Well, dari pilihan ini kita tahu to be-nya I adalah am. So, the answer is B. I'm not Nadia. Saya bukan Nadia. Kenapa kita tahu di sini kita perlunya to be? Karena bukan do. Karena di sini setelah kata not tidak ada kata kerjanya, tidak ada kata kerja bentuk pertamanya kan? Makanya pasti itu pakai to be. Karena ini adalah artinya adalah saya adalah bukan Nadia, saya bukan Nadia gitu. Tidak ada kata kerjanya. Makanya kata kerjanya itu diganti sama to be gitu ya. Makanya yang dipilih adalah am. Number 2, the boy very polite. Nah, ini lihat, di sini juga tidak ada kata kerja bentuk pertamanya nih. Berarti pilihannya adalah dia pakai to be lagi. To be-nya apa untuk kata ganti boy? The boy kan he. Berarti kita pakai to be is. He is very polite. The boy is very polite. Next, number 3. They for 3 hours every night. Nah, di pilihan gandanya itu pakai kata kerja semua, yaitu kata kerjanya study. Sekarang kita lihat dulu kalimatnya. Ada kata every night gitu kan, kebiasaan. Berarti langsung, oh ini simple present tense nih. Sekarang kita lihat kata ganti depannya. Oh, subjeknya adalah they. Kalau they berarti karena ini simple present tense, berarti kata kerjanya adalah dalam bentuk pertama tanpa s atau es. Berarti yang jawabannya adalah A. They study for 3 hours every night. Number 4. Nah, ini harus hati-hati. Most animals only for food. Di pilihan ganda semua kata kerja, yaitu kill membunuh gitu ya. Sekarang berarti kita lihat subjeknya, yaitu most animals. Apakah most animals ini tunggal atau jamak? Well, betul sekali, jamak, karena ada s nih di belakang kata animalsnya yang mengindikasikan bahwa dia adalah plural atau banyak gitu ya, jamak. Kalau an animal itu kan tunggal. Nah, ini karena ini most animals ada s-nya di sini nih, ini mengindikasikan bahwa dia jamak. Kalau jamak berarti kalau kita buat ke pronounnya adalah they. Kalau they berarti pakai kata ganti bentuk pertama tanpa s atau es. Berarti jawaban yang tepat adalah yang A. Most animals kill only for food. Dan kenapa ini pakai simple present tense? Karena ini adalah general truth. Karena kebanyakan emang kenyataannya seperti itu kan. Hewan-hewan itu membunuh itu karena mereka mau makan gitu loh, butuh makan. Membunuh mangsanya. Sekarang ke soal nomor 5. Ini ada percakapan nih. You know where my dictionary is? Sorry, I don't know where it is. Oke, ini cara mengerjakannya. Kita lihat dulu subjeknya. Subjeknya di sini adalah you gitu ya. Setelah you ada kata kerja, yaitu no, kata kerja bentuk pertama. Berarti sebenarnya karena ada kata kerja, itu pilihannya kita pakai do atau pakai does. Ingat, kalau tidak ada kata kerja itu pasti pakai to be. Sekarang kita lihat subjeknya. Oh, subjeknya you. Kalau subjek you berarti kita pakainya do. So the answer is A. Itu kalau kalian mau pakai agak berpikir, caranya kayak gitu. Kalau mau agak tidak berpikir, kita lihat nih punya Tika. Tika jawab nih, sorry I don't know. Ini sudah langsung kelihatan, ini pasti pakainya to do gitu.
bukan pakai to be. Jadi di pilihan ini is some are udah pasti salah gitu. Sekarang tinggal kalian lihat aja kembali ke subjek. Kan di sini udah ada indikasi ini pakai don't gitu ya. Berarti pilihannya antara pakai do atau pakai does. Tapi kita harus teliti. Di sini subjeknya apa? Oh, di sini subjeknya you, makanya kita pakai do. Kalau di sini subjek yang dimaksud adalah she, berarti pakainya nanti does. Kayak gitu ya cara mengerjakannya. Well, that's all for the simple present tense material. I hope you understand it well. If you have any question, please leave the comment down below. I'll be very happy to answer your question. Thank you students for watching and I'll see you soon. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.